Jadi yang kedua yaitu hadis yang menerangkan tentang iman. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi iman adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul Allah, kepada hari kiamat atau hari akhir, dan juga kepada qada dan qadar Allah. Jadi dalam membahas iman tersebut, saya akan membahas juga tentang rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Allah itu ada dan Allah itu mempunyai wujud, atau Allah itu mempunyai zat atau wujud. Dan juga yang kedua yaitu beriman kepada malaikat Allah. Jadi kita itu wajib mengetahui atau meyakini bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada, dan malaikat Allah itu yang wajib kita ketahui ada 10 yang mempunyai tugasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran atau kitab yang terakhir yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat yaitu kita beriman kepada Rasul Allah. Jadi kita itu wajib meyakini bahwa Rasul Allah itu ada, dan Rasul yang wajib kita ketahui, yang wajib diketahui itu ada 25 Nabi dan Rasul. Kemudian yang kelima yaitu kita beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, yaitu kita wajib meyakini bahwa hari kiamat itu pasti ada dan pasti datangnya. Cuman seluruh makhluk Allah itu tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan terjadi dan kapan hari kiamat itu akan datang. Cuma Allah mengasih tanda-tanda untuk hari kiamat saja. Kemudian yang terakhir yaitu beriman kepada qada dan qadar Allah. Jadi kita itu wajib meyakini bahwa qada dan qadar atau ketetapan Allah itu pasti ada. Hadis yang ketiga yaitu yang menerangkan tentang ihsan. Ihsan yaitu al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya kita itu beribadah kepada Allah seolah-olah kita itu melihat Allah, dan apabila kita tidak melihat Allah maka sesungguhnya Allah yang melihat kita. Jadi ihsan merupakan perkara yang mencakup cara dan rasa seseorang mukmin atau muslim dalam melakukan ibadah. Ada 2 tingkatan dalam ihsan, yaitu seseorang yang beribadah seolah-olah seseorang tersebut melihat Allah, dan apabila tidak mampu maka Allah yang akan melihatnya, atau seseorang tersebut beribadah tetapi Allah yang melihat seseorang tersebut. Tingkatan ihsan ini merupakan tingkatan tertinggi seseorang muslim karena melibatkan perkara lahir dan juga batin. Seseorang yang mampu menjalani ibadah seperti tadi, maka ia akan dapat melaksanakan ibadah dengan rasa harap ingin, sebagaimana seseorang hamba bertemu rajanya, atau seseorang tersebut takut akan dosa yang akan dialaminya. Itulah tadi pembahasan tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Jadi walaupun definisinya itu berbeda, tetapi semisal ada seseorang yang akan masuk Islam atau seseorang yang menjadi mukmin, maka dia itu tidak hanya wajib mengetahui rukun Islam saja, tetapi dia itu wajib juga mengetahui rukun iman, dan dia berusaha menjadi seseorang muhsin yang beribadah dengan sepenuh hati. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata atau masih banyaknya tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.